Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti dari kantor Kementerian Agama di Jakarta. Pemirsa, usai penggeledahan dilakukan sejak siang hari, para penyidik terlihat keluar pada Rabu malam dari kantor Kemenag. Para penyidik membawa 3 koper yang berisikan barang bukti dan dikawal ketat oleh polisi dengan senjata laras panjang. Tidak diketahui apa bentuk barang bukti yang disita oleh penyidik. Usai penggeledahan terkait dengan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan Haji 2023-2024 ini, para penyidik meninggalkan kantor Kemenag dengan rangkaian mobil. Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengaku tidak mengetahui penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau Ditjen PHU. Menurut Syafi'i, KPK tidak datang ke ruangannya. Nggak tahu, saya di ruangan saya. Ruangan saya kan di sana. KPK nggak datang ke sana. Jadi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Beda. Itu aja. Jadi nggak ada yang bisa saya komentari. Saya nggak ketemu KPK-nya. KPK-nya nggak ke ruangan saya, maka saya nggak tahu. Geram pajaknya dinaikkan 400%, warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur protes ke kantor Badan Pendapatan Daerah. Warga juga membayar pajak menggunakan uang koin hasil tabungan anaknya selama bertahun-tahun. Saya tidak mau dengan protes, Pak. Saya sudah protes. Ya, saya tidak mau tawar-menawar. Fatar Rohim, warga Desa Pulolor, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini protes kepada petugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang lantaran pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar naik sebanyak 400%. Dirinya mengaku sebelumnya pembayaran pajak tanah dan rumahnya hanya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1.300.000. Sebagai bentuk protesnya, Fata membawa 1 galon penuh uang koin yang akan digunakan untuk membayar pajak. Uang koin kemudian ditumpahkan di lantai untuk dihitung satu persatu. Bentuk kekecewaan saya dengan adanya biasanya per tahun 400 menjadi 1.350.000, ya kan? Itu kan saya protes waktu itu. Nah, ternyata acuannya itu saya tanya kepala dinas, ternyata dari acuan tersebut mengacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Nah, sekarang mungkir bukan kepala desa, pihak ketiga. Makanya bagi yang masih keberatan, kita sudah menerima. Tahun 2024 kami menerima sebanyak 11.000 orang mengajukan keberatan atas ketetapan yang sudah ditentukan. Kemudian 2025 ini sudah ada sekitar 5.000 orang yang kita terima untuk mendapatkan keringanan maupun pembebasan pajak. Kenaikan pajak yang tidak wajar juga dirasakan Anis Purwaningsih, nenek 63 tahun, warga Desa Sengon, Jombang, Jawa Timur. Dirinya kaget begitu menerima tagihan pajak tanah dan rumah yang biasanya Rp300.000 hingga Rp400.000 per tahun, kini melonjak menjadi Rp3,5 juta. Tidak hanya memberatkan, Anis menilai kenaikan pajak ini tidak masuk akal. Anis berharap pemerintah bisa melakukan pengurangan tagihan pajak kepada dirinya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Wagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman atau Sritex sebagai tersangka dugaan pemberian korupsi kredit bank. Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Utama PT Sritex, mengenakan rompi pink dan borgol pada kedua tangannya usai Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sebelumnya Iwan terseret kasus ini usai diduga menandatangani akta perjanjian pemberian kredit dari Bank BCB pada tahun 2020 silam, padahal ia mengetahui kredit yang diberikan itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dikawal oleh petugas Kejaksaan Agung, Iwan keluar dari gedung Kejagung pada Rabu malam dan masuk ke mobil tahanan. Dan sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank ke PT Sritex. Dalam kasus ini Iwan menjadi tersangka ke-12 yang ditetapkan Kejagung. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
dan alat bukti yang telah diperoleh tim penyidik, yaitu berupa keterangan saksi-saksi, surat, juga ada ahli. Pada hari ini tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan identitas yaitu I. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Pemirsa, aksi demonstrasi yang diikuti ribuan warga Pati di depan kantor Bupati telah usai. Situasi di depan kantor Bupati Pati sudah berangsur kondusif usai insiden demo yang berakhir ricuh. Bubarnya masa aksi lantaran DPRD Pati menyetujui pembentukan panitia khusus atau pansus untuk menggelar hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Tidak hanya masa saja yang sudah membubarkan diri, melainkan sampah-sampah sisa aksi demonstrasi juga sudah dibersihkan sehingga aktivitas warga juga sudah berangsur normal. Unjuk rasa massa dan warga menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya di depan gedung DPRD Kabupaten Pati berlangsung ricuh Rabu siang. Petugas menyemprotkan air untuk meredam massa yang melemparkan botol dan gelas air mineral ke arah aparat. Situasi semakin memanas saat massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tidak kunjung dipenuhi. Dalam aksinya, massa pendemo bahkan nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Sebelumnya pemirsa, Bupati Pati Sudewo meminta maaf secara langsung kepada massa yang berunjuk rasa di depan kantor Bupati. Sudewo melakukan permintaan maaf di atas mobil taktis polisi dan menggunakan pengeras suara. Situasi yang semakin memanas membuat massa melempari Sudewo dengan air dan juga berbagai benda lainnya. Polisi dan ajudan yang berjaga langsung melindungi Bupati Pati dengan tangan. Pemirsa, unjuk rasa warga di depan kantor Bupati Pati Jawa Tengah berujung ricuh. Bahkan massa sempat memukul mundur polisi yang berupaya menyelamatkan diri dari kerumunan massa. Pemirsa, momen massa memukul mundur polisi terekam video yang beredar di sosial media. Sejumlah warga ada juga yang berupaya untuk menghalau agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Setelah rombongan polisi berhasil memasuki kantor Bupati Pati, diketahui sejumlah polisi terluka akibat lemparan dan serangan massa yang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Rabu 13 Agustus, DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar sidang paripurna untuk mengakomodir tuntutan warga yang menginginkan Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Sidang paripurna yang digelar mendadak ini menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Seluruh partai setuju termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai Bupati Sudewo. Pemirsa, puluhan sopir truk tambang yang beroperasi di luar jam operasional diadang warga di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga kesal truk batu dan pasir sering membuat kemacetan yang parah.
Puluhan truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten nekat menerobos jam operasional. Warga yang kesal mengadang dan menghentikan paksa truk. Truk-truk tambang yang kerap menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu aktivitas warga, terutama bagi anak sekolah. Sopir truk berdalih tidak mendapatkan parkiran untuk truk mereka sehingga berjalan keluar. Mau parkir ke parkiran penuh, nanti gimana lagi? Parkir di jalan nggak boleh. Coba. Karena kita mau masuk ke parkiran kan penuh, di jalan kan warga. Gimana lagi? Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Kemacetan ini dampak truk melanggar peraturan di Kabupaten Tangerang. Setahu saya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, Pak. Warga berharap agar pemerintah setempat lebih tegas menjalankan Perbub Bupati Tangerang dan pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sidang perdana 2 pegawai perusahaan tambang digelar di PN Jakarta Pusat atas kasus pemasangan patok di lahan yang memunculkan sengketa. Kedua terdakwa, Awap Hafidz dan Marcel Bialembang, dituduh memaksa patok di wilayah IUP diduga milik perusahaan lain. Mereka menilai dakwaan kabur karena lahan tersebut adalah milik perusahaan tempat mereka bekerja yang sudah berizin. Tim hukum menegaskan tindakan itu penegakan batas, bukan perusahaan, dan dilakukan atas perintah perusahaan serta disaksikan pihak berwenang. Kasus ini dinilai memicu kekhawatiran kriminalisasi pekerja tambang. Kita pasang, katakanlah ya, di tempat kita sendiri, patok, kenapa kita masuk penjara dan pasangnya cuma 1 hari. Disaksikan oleh position dengan polisi setempat di daerah kita sendiri. Kalau seandainya itu pidana, polisi sudah melarang kita pada saat itu dan cuma 1 hari, jadi mereka nggak melihat. Pemirsa, 3 terdakwa kasus penjualan organ tubuh ilegal ke India divonis 3 dan 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo. Ketiga terdakwa masing-masing pasangan suami istri Ahmad Farid dan Ayu Wardani asal Sidoarjo serta Muhammad Baharudin asal Malang terbukti hendak menjual ginjal secara ilegal ke India dengan imbalan uang 600 juta rupiah. Hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara untuk Muhammad Baharudin dan Ahmad Farid, serta 2 tahun penjara untuk Ayu Wardani dengan pertimbangan masing-masing kondisi pribadi. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 8 dan 7 tahun penjara. Sementara para terdakwa melalui kuasa hukumnya masih menyatakan berpikir-pikir terlebih dahulu. Ayu jujur merasa lega dengan putusan dari hakim hari ini, namun ya kami tetap akan pikir-pikir ya Pak ya untuk melakukan banding atau tidak, karena kondisi klien kita atau prinsipal kita juga masih shock ya, dan tidak bisa dijawab. Sejumlah pesawat dan tank Israel terus membombardir sejumlah wilayah di kota Gaza. Puluhan orang tewas dalam serangan tersebut. Israel terus melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di kota Gaza, baik melalui udara maupun darat. Serangan tersebut terjadi setelah Israel mengatakan akan melancarkan serangan terbaru dan mengambil alih kendali atas kota Gaza.
Sejumlah saksi mata dan petugas medis di jalur Gaza mengatakan bahwa pengeboman Israel menghantam 2 rumah di pinggiran Zaitun, kota Gaza, dan menewaskan sedikitnya 7 orang. Pengeboman lainnya menghantam sebuah gedung apartemen di pusat kota Gaza dan menewaskan sedikitnya 4 orang. Rentetan serangan Israel juga memakan korban jiwa di wilayah jalur Gaza bagian selatan. Sedikitnya sebuah rumah di area Han Younis. Dalam serangan itu terdapat pasangan suami istri dan anak yang mereka turut menjadi korban tewas. Serangan udara Israel lainnya menghantam kamp pengungsian di dekat area pesisir Mawasi dan menewaskan sedikitnya 4 orang. Kementerian Kesehatan setempat mencatat total 89 orang tewas akibat rentetan serangan Israel di sejumlah wilayah Gaza pada hari Selasa. Pemirsa, militer Israel tengah menyiapkan serangan yang lebih luas di wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan warga Palestina untuk segera keluar meninggalkan kota Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan kembali untuk mengizinkan warga Palestina meninggalkan wilayah Gaza. Seruan tersebut disampaikan karena militernya sedang mempersiapkan serangan yang lebih luas di wilayah Gaza. Netanyahu menyampaikan untuk memberi warga Palestina kesempatan untuk meninggalkan zona pertempuran dan secara umum meninggalkan wilayah Gaza jika mereka mau. Di jalur Gaza, Israel selama bertahun-tahun telah mengontrol ketat perbatasan dan melarang banyak orang pergi. Sebelumnya, Netanyahu mengumumkan bahwa serangan militer terbaru terhadap jalur Gaza akan segera dimulai. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya berharap dapat menyelesaikan serangan terbaru ke jalur Gaza dengan cukup cepat. Netanyahu mengatakan dirinya tidak memiliki pilihan lain selain menyelesaikan pekerjaannya dan mengalahkan Hamas untuk membebaskan para sandera. Israel pun telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas rencana Israel untuk menguasai sisa benteng Hamas di Gaza. Di tengah krisis kelaparan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat serangan serta tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Pemandangan menyedihkan terlihat saat seorang warga yang tengah mencari bantuan makanan justru kembali dengan menggendong jenazah seorang pria yang dibunuh tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Berbeda nampak mendekat ke arah kemunahan kelaparan anti bantuan kemanusiaan di lokasi distribusi. Pemirsa, bencana kelaparan telah terjadi di wilayah Gaza. Situasi ini pun diperparah dengan tindakan Israel yang melarang 430 jenis makanan masuk ke jalur Gaza. Sejumlah truk bantuan saat ini telah masuk ke Gaza sejak 27 Juli usai adanya tekanan publik internasional. Meski demikian, Israel hingga kini masih memblokir 430 jenis makanan masuk ke Gaza. Ratusan jenis makanan tersebut mulai dari daging beku, dari segala jenis, ikan beku, keju, produk susu, sayuran beku, dan juga buah-buahan. Israel juga masih memblokir ratusan barang lainnya yang dibutuhkan oleh warga yang kelaparan dan sakit. Pernyataan tersebut mengatakan pelonggaran akses bantuan sebagai yang diumumkan pada 27 Juli belum mencabut pembatasan luas terhadap makanan dan barang-barang penting lainnya. Israel juga telah secara langsung menargetkan sumber makanan dengan tidak hanya mencegah bantuan, tetapi juga dengan sengaja mengebom 44 bank makanan, menewaskan puluhan pekerja di dalamnya dan menargetkan 57 pusat distribusi makanan dengan pengeboman. Tindakan Israel ini semakin memperparah krisis kelaparan di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat malnutrisi di tengah krisis pasokan pangan di Gaza
telah meningkat menjadi 227 orang, di mana 103 diantaranya merupakan anak-anak. Pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Samad selesai diperiksa sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, usai diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengatakan materi pemeriksaan berbeda dengan substansi dari surat panggilan. Terkait dengan hal ini, Samad menilai pemeriksaan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Sementara terkait materi pemeriksaan hanya meliputi podcast dirinya bersama Roy Suryo CS. Ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan lokus deliktinya. Selain tidak sesuai dengan KUHP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pemirsa, KPK membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Sementara juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan terbang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Selain itu, nama Joko Widodo muncul karena kuota haji tambahan itu merupakan hasil lobi langsung ke Jokowi ke pemerintah Arab Saudi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka datang ke rumah Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Kedatangan Gibran selain untuk bersilaturahmi juga mengantarkan undangan peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka Jakarta. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sambil memberi hormat dan juga mencium tangan, Gibran dipersilahkan duduk oleh Tri Sutrisno di kediamannya. Kedatangan Gibran mengantar undangan peringatan HUT ke-80 RI sekaligus bersilaturahmi.
Kedatangan Gibran disambut langsung oleh Tri Sutrisno, istrinya dan juga putri pertamanya, Nora Tristiana Tri Sutrisno. Gibran dan Tri Sutrisno membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan juga persatuan di tengah dinamika global. Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati berlangsung ricuh setelah massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke arah aparat yang berjaga. Situasi semakin memanas karena massa meminta masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tak kunjung dipenuhi. Untuk meredam kericuan, aparat menyemprotkan gas air mata ke arah massa. Dalam aksinya, massa pendemo bahkan nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Sebelumnya, Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan tarif pajak bumi bangunan P2 sebesar 250% setelah diprotes besar-besaran oleh warga setempat. Kendati demikian, pembatalan kenaikan pajak tidak mampu meredam kekesalan warga yang menilai sosok Bupati yang arogan. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Cukup. Ya. Pertahankan formasi rekan-rekan. Pertahankan formasi rekan-rekan. Aksi unjuk rasa di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Kericuhan memuncak setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang melemparkan gelas air mineral ke arah aparat kepolisian. Massa membakar satu unit mobil Provos milik Polres Grobogan. Petugas kepolisian berhasil memadamkan api dengan mobil water cannon. Massa juga diredam oleh koordinator aksi Supriyono dan Hussein agar tidak anarkis. Namun massa yang tetap melempari petugas dengan gelas air mineral berhasil dipukul mundur dengan gas air mata. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, massa menerobos barikade polisi untuk memasukkan truk pengeras suara ke area demo di alun-alun Pati. Polisi juga mengerahkan 2 helikopter memantau situasi dari udara. Massa menerobos barikade penyekatan jalan yang dipasang aparat kepolisian. Hal itu dilakukan lantaran massa memaksa truk pembawa pengeras suara di sebelah timur alun-alun Pati, Jawa Tengah bisa berada di area demo. Suasana sempat memanas dan terjadi adu mulut hingga kepolisian akhirnya membuka barikade. Namun polisi hanya membolehkan truk pengeras suara masuk. Sementara kendaraan lain harus diparkir di luar kawasan alun-alun Pati. Selain itu, kepolisian juga memantau situasi keamanan dari udara dengan mengerahkan 2 unit helikopter. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam unjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur, 11 terduga provokator ditangkap dan polisi juga tengah mengusut pelaku yang membakar mobil milik Propam. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya tadi? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan.
Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Pada Rabu 13 Agustus, DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar sidang paripurna untuk mengakomodir tuntutan warga yang menginginkan Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Sidang paripurna yang digelar mendadak ini menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Seluruh partai setuju termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai Bupati Sudewo. Bupati Kabupaten Pati Sudewo angkat bicara terkait aksi yang menuntut kemunduran dirinya. Sudewo juga mengakui menghormati hak angket yang dilakukan DPRD Pati. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis. Jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Harus mundur dengan tuntutan seperti itu semuanya. Pemirsa, pada April 2025 Sudewo melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Tercatat, Sudewo memiliki total harta sebesar 31,5 miliar rupiah. Paling besar harta Sudewo ada pada kepemilikan properti tanah dan juga bangunan senilai 17 miliar rupiah. Ia tercatat memiliki 31 bidang tanah dan bangunan di Pati, Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Wonogiri, Pacitan, Depok, Blora hingga Tuban. Kemudian ia juga memiliki 8 alat transportasi terdiri dari 6 mobil dan juga 2 motor senilai 6,3 miliar rupiah. Sudewo juga memiliki surat berharga senilai 5,3 miliar rupiah serta uang tunai senilai 1,96 miliar rupiah. Sudewo juga memiliki harta bergerak senilai 795 juta rupiah dan tercatat tidak memiliki hutang. Terkait polemik Bupati Pati Sudewo yang membuat masyarakat berunjuk rasa, Istana akan terus melakukan koordinasi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pihaknya terus memonitor dan berkoordinasi sejak adanya dinamika tersebut. Selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri, baik Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik gitu. Tentunya kalau beliau ya menyayangkan kan gitu. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap. Pemirsa, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar unjuk rasa besar-besaran. Unjuk rasa itu dipicu oleh kontroversi kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga 250%. Siapa yang akan melakukan perubahan jaya gundu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Kami apa? Kami juga mau menyalurkan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Sejak kenaikan PBB pendesaan dan perkotaan 250% nama Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo terus menjadi sorotan. Kebijakan kontroversialnya itu membuat warganya naik pitam. Gelombang protes warga menggema, warga menjerit atas naiknya PBB yang fantastis.
Warga merasa kebijakan Sudewo itu tidak realistis dan menambah beban hidup warga. Dalam kirap boyongan Hari Jadi Pati yang digelar di sekitar alun-alun Bupati Pati dan istrinya disoraki warga. Bupati Sudewo bahkan sempat menyatakan tak gentar dengan aksi unjuk rasa yang menolaknya kebijakannya, namun seminggu kemudian Bupati membatalkan kenaikan PBB 250% dan meminta maaf. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Kontroversi lainnya, Bupati Pati juga pernah mengundang 3 penyanyi dangdut trio Serigala untuk menghibur tamu undangan saat acara penandatanganan Koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati di Pendopo Pati, Jawa Tengah dan beredar viral hingga aksi tersebut dianggap tidak pantas oleh netizen. Karena selain bergoyang di atas panggung, salah satu personil juga turun menghampiri penonton yang membuat penonton riuh. Kini meski Bupati telah membatalkan kebijakan kontroversialnya, namun warga terlanjur geram atas kebijakan tersebut. Meski Bupati Pati telah meminta maaf, warga Pati tetap kecewa dengan kebijakannya yang menurut warga arogan dan menambah beban hidup warga. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gerakan membagikan bendera merah putih untuk dikibarkan digelar di Kalimantan Utara. Lebih dari sekedar memeriahkan, gerakan ini diinisiasi untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Apaliwa, membuka acara gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2025. Gerakan ini bukan hanya mengajak masyarakat Kaltara untuk mengibarkan bendera merah putih, melainkan menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Sedikitnya 2049 lembar bendera merah putih dibagikan untuk dikibarkan dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat juga diimbau untuk dapat aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Pembagian bendera merah putih merupakan salah satu upaya kita untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dan melalui pemasangan bendera merah putih selama bulan Agustus. Dan tidak hanya itu, kita juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah dan elemen masyarakat untuk turut menghias lingkungan, memasang umbul-umbul, mempercantik sudut-sudut kota maupun desa, kelurahan dengan nuansa kemerdekaan. Ditutup dengan penyerahan simbolis bendera merah putih. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wujud rasa syukur atas pengorbanan pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Tim Liputan, iNews melaporkan. Ratusan kepala daerah kepulauan dan pesisir menghadiri musyawarah nasional yang digelar di Jakarta. Munas ini digelar guna mendorong kemajuan dan pemerataan daerah kepulauan dan pesisir. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut menghadiri musyawarah nasional ketiga Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspeksindo. Bersama ratusan kepala daerah wilayah kepulauan dan pesisir lainnya, Munas ini digelar sebagai upaya mendorong kemajuan yang berkeadilan bagi daerah kepulauan dan pesisir. Laut dan pesisir ini menjadi bagian yang dipikirkan dalam sejak perencanaan sampai eksekusi kemanfaatan semua program pembangunan nasional kita. Dengan pertimbangan tadi, 2/3 penduduk Indonesia itu tinggal di daerah laut dan pesisir. Dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir bersama Institut Setiami diharapkan dapat membangun sinergi demi mempercepat pemerataan seluruh aspek di wilayah pesisir dan kepulauan. Munas ini juga diharapkan dapat mewujudkan misi Indonesia sebagai poros maritim dunia untuk maritim yang berdaulat dan menjadikan bangsa Indonesia lebih maju.
Dari Jakarta, Andisa Rizkia, Sadu Santo Budi, Tri Julianti, News melaporkan. Pemirsa, pameran kekayaan intelektual terbesar di tanah air resmi dibuka di Jakarta. Dalam rangkaiannya juga diumumkan sertifikat kekayaan intelektual yang kini dapat digunakan sebagai kolateral. IP Expos Indonesia 2025 resmi digelar di Jakarta dengan mengusung tema Elevating Indonesia's Intellectual Property to the World. Dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, pameran kekayaan intelektual ini mengumumkan lahirnya program pembiayaan baru yaitu kredit berbasis sertifikat kekayaan intelektual. Dengan kerjasama dengan perbankan nasional, kini sertifikat merek, paten, hak cipta atau desain industri dapat dijadikan kolateral pinjaman. Tadi kita luncurkan pertama kalinya ada pembiayaan intellectual property. Ya. Artinya peluncuran kredit oleh BRI yang nanti kedepannya akan ini menjadi program yang luar biasa karena pembiayaan IP itu adalah sertifikat hak kekayaan intelektual yang menjadi kolateral pinjaman. Dirjen World Intellectual Property Organization atau WIPO yang turut hadir dalam gelaran ini menyampaikan komitmennya untuk mendukung pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital di tanah air. WIPO juga meluncurkan sejumlah program bersama pemerintah Indonesia, termasuk pembiayaan mikro melalui kredit usaha rakyat, serta peningkatan kesadaran dan pendampingan perlindungan KI di lapangan. And our purpose here is to help the Indonesian government and private sector and financial sector to work together across, to collaborate in a new national IP strategy so that Indonesia's creative economy, digital economy, and the green economy and your vision Asacita as well as the AMAS 2045 vision is supported by intellectual property. IP Expos Indonesia 2025 diharapkan menjadi momentum besar dalam meningkatkan potensi kekayaan intelektual Indonesia ke panggung dunia. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Eri Nugraha, News melaporkan. Pemirsa, warga desa Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan munculnya hujan semen di wilayah mereka. Akibatnya sejumlah kendaraan dan rumah warga pun tertutup debu diduga dari perusahaan semen. Bahkan kegiatan memperingati HUT RI ke-80 tahun yang berlangsung di lapangan pun dihentikan. Viral, warga di desa Citerep, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat melakukan kegiatan memperingati HUT RI ke-80 di sebuah lapangan digegerkan dengan kemunculan hujan semen di wilayah mereka. Hujan semen yang pekat membuat warga berusaha menyelamatkan diri dan pakaian yang tengah dijemur. Kendaraan dan rumah warga pun tertutup debu semen berwarna putih. Peristiwa terjadi saat warga sedang beraktivitas di luar rumah. Seketika turun hujan debu semen yang pekat. Diduga debu semen tersebut dari sebuah perusahaan semen yang tak jauh dari perkampungan warga. Tahu-taunya udah turun banyak, gelap gitu, putih, debunya putih gitu, kandel. Aktivitas warga terganggu atau gimana? Ya terganggu, Pak. Jemuran-jemuran yang pakaian-pakaian itu kotor semua yang belum diangkat. Sebanyak 1.200 kepala keluarga terdampak hujan debu semen. Bahkan akibat peristiwa itu warga kampung Cigeger banyak yang mengalami sakit ispa lantaran menghirup debu tersebut. Warga berharap pemerintah menindak tegas perusahaan yang dapat membahayakan kesehatan warga. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan. Warga di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok dikejutkan dengan asap yang keluar dari tanah di bawah tiang listrik. Saat diperiksa, suhu di sekitar tanah tersebut mencapai 70 derajat Celcius. Warga digegerkan dengan asap yang keluar dari bawah tiang lampu di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Selain berasap, juga tercium bau belerang. Warga dan teknisi dari Dinas Perhubungan Kota Depok memeriksa lokasi dengan menggali tiang bawah lampu untuk mencari titik asap. Saat digali, titik asap berada di bawah kabel tiang lampu jalan. Saat diukur, asap di sekitar tiang lampu itu memiliki suhu yang sangat tinggi, yaitu 70 derajat Celcius. Baru tadi pagi banget,
keluar lagi nih, karena kalau siang kan hilang asapnya ya. Setiap pagi sama malam keluar. Nah, baru saya ambil inisiatif, kalau ada asap, saya ukur lah, hawanya kan panas tuh. Saya ukur pakai termometer, ternyata tinggi juga hawanya, sampai 10 derajatan ya. 10 derajat, 10 derajat. Nah, karena kita udah lapor ke PLN juga, udah lapor ke PU, udah berapa kali dicek, katanya sih bukan dari kabel panasnya. Nah, bukan dari kabel, ini udah bingung mau kemana lagi lapor. Asap ini sudah muncul sejak pekan lalu. Kini peristiwa tersebut ditangani petugas PLN dan Dinas PUPR Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, di tengah krisis kelaparan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat serangan tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Pemandangan menyedihkan terlihat saat seorang warga yang tengah mencari bantuan makanan justru kembali dengan menggendong jenazah seorang pria yang dibunuh tentara Israel di lokasi distribusi bantuan. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Di lokasi berbeda, pemirsa, nampak tank militer Israel mendekat ke arah kerumunan warga yang kelaparan dan tengah antri bantuan kemanusiaan di lokasi distribusi. Sejumlah pesawat dan tank Israel terus membombardir sejumlah wilayah di kota Gaza. Puluhan orang tewas dalam serangan tersebut. Israel terus melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di kota Gaza, baik melalui udara maupun darat. Serangan tersebut terjadi setelah Israel mengatakan akan melancarkan serangan terbaru dan mengambil alih kendali atas kota Gaza. Sejumlah saksi mata dan petugas medis di jalur Gaza mengatakan bahwa pengeboman Israel menghantam 2 rumah di pinggiran Zaytun, kota Gaza, dan menewaskan sedikitnya 7 orang. Pengeboman lainnya menghantam sebuah gedung apartemen di pusat kota Gaza dan menewaskan sedikitnya 4 orang. Rentetan serangan Israel juga memakan korban jiwa di wilayah jalur Gaza bagian selatan. Sedikitnya sebuah rumah di area Han Younis. Dalam serangan itu terdapat pasangan suami istri dan anak yang mereka turut menjadi korban tewas. Serangan udara Israel lainnya menghantam kamp pengungsian di dekat area pesisir Mawasi dan menewaskan sedikitnya 4 orang. Kementerian Kesehatan setempat mencatat total 89 orang tewas akibat rentetan serangan Israel di sejumlah wilayah Gaza pada hari Selasa. Pemirsa, militer Israel tengah menyiapkan serangan yang lebih luas di wilayah Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan warga Palestina untuk segera keluar meninggalkan kota Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan kembali untuk mengizinkan warga Palestina meninggalkan wilayah Gaza. Seruan tersebut disampaikan karena militernya sedang mempersiapkan serangan yang lebih luas di wilayah Gaza. Netanyahu menyampaikan untuk memberi warga Palestina kesempatan untuk meninggalkan zona pertempuran dan secara umum meninggalkan wilayah Gaza jika mereka mau. Di jalur Gaza, Israel selama bertahun-tahun telah mengontrol ketat perbatasan dan melarang banyak orang pergi. Sebelumnya, Netanyahu mengumumkan bahwa serangan militer terbaru terhadap jalur Gaza akan segera dimulai. Netanyahu mengatakan bahwa dirinya berharap dapat menyelesaikan serangan terbaru ke jalur Gaza dengan cukup cepat. Netanyahu mengatakan dirinya tidak memiliki pilihan lain selain menyelesaikan pekerjaannya dan mengalahkan Hamas untuk membebaskan para sandera. Israel pun telah berbicara dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membahas rencana Israel untuk menguasai sisa benteng Hamas di Gaza. Bencana kelaparan telah terjadi di wilayah Gaza. Situasi ini pun diperparah dengan tindakan Israel yang melarang 430 jenis makanan masuk ke jalur Gaza.
Sejumlah truk bantuan saat ini telah masuk ke Gaza sejak 27 Juli usai adanya tekanan publik internasional. Meski demikian, Israel hingga kini masih memblokir 430 jenis makanan masuk ke Gaza. Ratusan jenis makanan tersebut mulai dari daging beku, dari segala jenis, ikan beku, keju, produk susu, sayuran beku, dan juga buah-buahan. Israel juga masih memblokir ratusan barang lainnya yang dibutuhkan oleh warga yang kelaparan dan sakit. Pernyataan tersebut mengatakan pelonggaran akses bantuan sebagai yang diumumkan pada 27 Juli belum mencabut pembatasan luas terhadap makanan dan barang-barang penting lainnya. Israel juga telah secara langsung menargetkan sumber makanan dengan tidak hanya mencegah bantuan, tetapi juga dengan sengaja mengebom 44 bank makanan, menewaskan puluhan pekerja di dalamnya dan menargetkan 57 pusat distribusi makanan dengan pengeboman. Tindakan Israel ini semakin memperparah krisis kelaparan di Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat malnutrisi di tengah krisis pasokan pangan di Gaza telah meningkat menjadi 227 orang, di mana 103 diantaranya merupakan anak-anak. Heboh dugaan pengajian menyimpang Putri Yeni atau Umi Cinta dengan menjanjikan surga senilai 1 juta rupiah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pihak pemerintah Kota Bekasi dan Majelis Ulama Indonesia masih mendalami dugaan aliran sesat tersebut. Heboh dugaan pengajian menyimpang yang menjanjikan akan mendapatkan surga dengan membayar uang sebesar 1 juta rupiah yang dilakukan oleh Putri Yeni atau biasa disebut Umi Cinta di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bekasi bersama Kesbang Pol dan MUI Kota Bekasi langsung tanggapi laporan masyarakat dugaan aliran sesat. Sejumlah warga juga hari ini melaporkan kasus tersebut ke pemerintah Kota Bekasi dan meminta untuk ditindaklanjuti. Pengajian Umi Cinta disebut diiming-imingi para jemaah masuk surga dengan uang 1 juta rupiah. Yang disampaikan warga tadi apa, Pak? Warga keluhan karena ini meresahkan masyarakat. Beberapa indikasi yang kita kategorikan ini masuk ke aliran sesat. Tapi kita belum dapatkan bukti yang meyakinkan. Itu hanya sebatas penyampaian dari keluhan masyarakat. Yang dikeluhin apa, Pak? Yang dikeluhkan itu antara lain benar atau tidak. Ada bukti atau tidak ada bukti tentang wajib mengeluarkan infak 1 juta untuk masuk surga. Sebelumnya diketahui ratusan warga di perumahan Duku Zamrud, Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Senin kemarin menggeruduk pengajian Umi Cinta. Aksi warga ini lantaran resah dengan aktivitas pengajian di lingkungan mereka yang diduga menyimpang dari syariah Islam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti dari kantor Kementerian Agama di Jakarta. Usai penggeledahan dilakukan sejak siang hari, para penyidik terlihat keluar pada Rabu malam di kantor Kemenak. Para penyidik membawa 3 koper yang berisikan barang bukti dan dikawal ketat oleh polisi dengan senjata laras panjang. Tidak diketahui pemirsa apa bentuk barang bukti yang disita oleh penyidik. Usai penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024 ini, para penyidik meninggalkan kantor Kemenak dengan rangkaian mobil. Mobil 23 ya? Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex sebagai tersangka dugaan pemberian korupsi kredit bank. Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Utama PT Sritex, mengenakan rompi merah muda dan borgol pada kedua tangannya usai Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sebelumnya Iwan terseret kasus ini usai diduga menandatangani akta perjanjian pemberian kredit dari Bank BJB pada tahun 2020 lalu. Padahal ia mengetahui kredit yang diberikan itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Dikawal oleh petugas Kejaksaan Agung, Iwan keluar dari gedung Kejagung pada Rabu malam dan masuk ke mobil tahanan. Pemirsa, baru 1 bulan bebas dari penjara, pelaku curanmor di kawasan Tambora, Jakarta kembali beraksi demi membeli narkoba dan juga foya-foya. Tim Opsnal, unit Reskrim Polsek Tambora menangkap 2 pelaku curanmor yang sempat viral di media sosial. Pelaku beraksi menggasak sepeda motor yang terparkir di depan laundry dengan kondisi kunci masih menempel di stang sepeda motor. Salah seorang pelaku merupakan anak di bawah umur yang juga residivis. Ia baru bebas dari penjara sebulan lalu. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku menghabiskan uang hasil kejahatan untuk berfoya-foya. Saat diperiksa, keduanya juga positif mengkonsumsi narkoba. Saat ini polisi masih memburu 1 orang pelaku lain yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Ghani News melaporkan. 2 pelaku perampokan bersenjata tajam yang mengancam pemotor di Makassar ditangkap polisi. Kedua pelaku merupakan residivis kasus pemerkosaan yang baru bebas dari penjara pada Januari lalu. Tim unit Jatan Ras Polrestabes Makassar menangkap pria bernama Pali di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pria 25 tahun ini kerap meresahkan masyarakat di wilayah Panakukang karena merampok pemotor. Ia tidak beraksi sendiri, polisi menangkap teman pelaku di kawasan Kabupaten Goa. Pria bernama Mangkuni, 25 tahun dan Pali merampok pemotor yang sempat singgah di Jalan Layang Urip Sumiharjo, Panakukang, Kota Makassar pada Februari lalu. Dalam aksinya, mereka membawa senjata tajam jenis badik dan mengancam korbannya. Kedua pelaku merupakan residivis kasus pemerkosaan yang bebas pada Januari lalu. Kini, keduanya kembali berhadapan dengan proses hukum dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan wartawan di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta korban untuk keperluan judi online. Polisi menangkap 2 pelaku pembunuhan Aditya Warman, wartawan salah satu media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku Hasan Basri, 33 tahun, bekerja di kebun korban yang baru 2 bulan bekerja. Dan Akmal alias Martin, teman pelaku yang juga berperan menghabisi nyawa korban. Motif kedua pelaku tega menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai hartanya untuk keperluan judi online. Saat beraksi, kedua pelaku memukul kepala korban menggunakan balok. Setelah memastikan korban tewas, para pelaku memasukkan korban ke dalam sumur. Pelaku kemudian melarikan mobil korban hingga ke Sumatera Selatan untuk dijual. Namun mobil tersebut belum sampai ke tangan pembeli karena pelaku terlebih dulu tertangkap. Saya Kapolda Maluku mengutuk apa yang dilakukan oleh para pelaku. Sehingga saya sampaikan pada Dim segera proses, berikan sanksi hukum 340, 338, 365 KUHP. Ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, korban Aditya Warman, pimpinan redaksi salah satu media online di Pangkal Pinang, tewas dibunuh dan ditemukan di dalam sumur dekat kebunnya Jumat siang lalu. Usai diotopsi dan disemayamkan di rumah duka, jenazah korban kemudian dimakamkan pada Sabtu pagi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, turnamen sepak bola yang berlangsung di lapangan Bahagia Galung, Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Kericuhan dipicu akibat satu kubu supporter tidak menerima kekalahan timnya usai adu penalti. Turnamen sepak bola di lapangan Bahagia Galung, Tapalang di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju diwarnai kericuhan. Ratusan supporter dari 2 tim masuk ke lapangan dan terlibat perkelahian. Bentrokan pecah usai adu penalti yang dimenangkan oleh salah satu tim.
Namun, supporter dari tim lain tidak menerima kekalahan dan masuk ke lapangan hingga memicu keributan. Kericuhan mereda setelah sejumlah personel Polresta Mamuju dan Polsek Tapalang diturunkan ke lokasi. Dalam insiden tersebut, polisi sudah memeriksa 8 orang saksi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly Ainus melaporkan. Persib Bandung mengalahkan Manila Tiger pada play-off Liga Champions Asia 2. Menang 2-1, Maung Bandung memastikan diri lolos ke turnamen utama. Persib Bandung mengalahkan Manila Tiger pada play-off Liga Champions Asia 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam. Bertindak sebagai tim tamu, Manila Tiger mampu tampil menyerang pada awal babak pertama. Tim asal Filipina ini menciptakan beberapa peluang berbahaya lewat permainan cepat. Namun Persib yang sempat kesulitan mengembangkan permainan berhasil unggul lewat gol bunuh diri kiper Manila Michael Asong yang kesulitan mengantisipasi crossing dari Lucho Goicoechea. Lalu pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-66, tim tamu menyamakan kedudukan lewat gol Modojov yang tidak terkawal di depan gawang Persib. Meski begitu, memasuki menit ke-73, Maung Bandung kembali memimpin berkat William Barros sekaligus menjadi penentu kemenangan Persib. Persib menutup laga ini dengan kemenangan 2-1. Hasil ini membuat Persib lolos ke turnamen utama Liga Champions Asia 2 yang dimulai pada 15 Agustus.